Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Di bulan Ramadan ini viral di media sosial informasi Bupati Blitar larang penggunaan speaker untuk tadarus setelah pukul 21.30 WIB. Aturan ini kemudian terjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada bahkan masyarakat yang mencibir bahwa katanya Bupati Blitar yang bernama Rijanto itu telah menistakan agama. Bahkan tidak sedikit di antara masyarakat yang mengatakan bahwa mereka anti agama katanya. Ayo coba kita baca dulu beritanya sebelum kita menjustis. Kita coba klarifikasi terlebih dahulu. Blitar, kompas.com. Bupati Blitar Rijanto melarang penggunaan pengeras suara luar atau toa dalam kegiatan tadarus membaca Al-Quran setelah pukul 21.30 WIB setiap harinya. Nah, ini dari awal aja sudah kelihatan ya bahwa yang dilarang itu menggunakan pengeras suara luar, menggunakan speaker, tapi menggunakan sound system di dalam boleh-boleh aja. Larangan yang dituangkan dalam surat edaran bertajuk pelaksanaan kegiatan ibadat di bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah itu dimaksud untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kabak Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Alwi Maulana, mengatakan bahwa larangan menggunakan pengeras suara saat tadarus Al-Quran setelah pukul 21 WIB malam dimaksudkan agar tidak mengganggu warga yang sedang beristirahat. Betul, jadi maksudnya agar tidak mengganggu warga pada jam istirahat, ujar Alwi saat konfirmasi kompas.com. Masih kontroversial, akankah setelah pukul 21.30, kata dia, penggunaan pengeras suara dalam kegiatan tadarus diperbolehkan, namun menggunakan pengeras suara dalam dengan volume terbatas. Selama bulan puasa Ramadan, umat Islam bisa menjalankan tadarus di masjid dan mushola pada malam hari setelah sholat tarawih dengan menggunakan pengeras suara. Alwi menambahkan bahwa Bupati tersebut juga melarang menggunakan sound system dalam kegiatan ronda yang biasanya dilakukan kaum muda dengan maksud membangunkan warga untuk santap sahur. Maksud larangan ini juga sama, jangan sampai ronda keliling itu disalahgunakan sehingga mengganggu masyarakat yang sedang istirahat. Tradisi ronda pada masa lalu biasa dilakukan sekelompok pemuda dengan berkeliling kampung sembari menabuh kentongan bambu. Namun dalam beberapa bulan terakhir, tradisi ronda keliling setelah pukul 24 WIB hingga menjelang waktu sahur itu dilakukan dengan menyembunyikan musik melalui perangkat sound system. Mereka yang meronda biasanya mengendarai sepeda motor dan menarik gerobak yang membawa perangkat sound system. Di Blitar tidak sedikit peronda yang mengendarai mobil pickup atau bahkan truk untuk memuat perangkat sound system. Ronda sahur dilarang menggunakan kendaraan bermotor dan sound system, namun diperbolehkan menggunakan kentongan ataupun alat-alat musik tradisional. Waktu pelaksanaan ronda sahur paling awal pukul 2.30 WIB atau setengah 3 sehingga menjelang imsak. Jadi sahabatku semuanya, biasakan melek literasi ya. Jangan hanya suka membaca judul, tetapi betul-betul dibaca, dicermati, difahami sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Blitar ini sesungguhnya ingin menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Membunyikan sound system dengan maksud untuk membangunkan orang di saat sahur itu boleh, tapi di saat waktu sahur atau volume sound systemnya harus dibatasi. Jangan sampai seperti sound horeg yang bikin kuping telinga kita bergetar. Kalau maksud dan tujuannya sekedar untuk membangunkan orang sahur, kan bisa pakai alarm HP, bisa menggunakan musik-musik tradisional yang volumenya tidak terlalu nyaring ya. Begitu pula membatasi penggunaan speaker luar masjid untuk tadarus, menurut saya juga penting. Kenapa? Ibu-ibu biasanya di malam hari pingin cepat tidur. Kenapa? Khawatir nanti sahurnya nggak sempet bangun, tidak sempet masak dulu. Karena tradisi sahur di Indonesia itu biasanya istri itu bangun duluan, jam 2 sudah bangun, dia harus masak atau ngangetin
lauk pauk, sehingga di saat waktu sahur suaminya bangun dan anaknya sudah siap santap sahur. Maka dari itu kebijakan-kebijakan selama itu tidak melanggar syariah, menurut saya hal-hal yang harus ditoleransi, hal-hal yang baik ya, selama niatnya untuk mencapai kemaslahatan. Sekali lagi, ayo kita melek literasi, jangan sekedar membaca judul, tetapi kita harus membaca, pahami, kemudian kita mengambil kesimpulan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi bupati-bupati lainnya di Indonesia, mengatur volume, mengatur agar sosial tetap tertib, masyarakat tetap khidmat melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.